sini tempat saya mengajar. Dan di sini tempat saya belajar. Saya Megan Lisari, guru seni budaya SMA Negeri 1 Muncar. Ikut kelas yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megan Lisari. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Muncar yang bertepat di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN materi seni budaya, bentuk, dan jenis tari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa terlebih dahulu. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Bu Mika absen dulu ya. 10 MIPA 1. Adel? Saya Bu. Alicia? Hadir. Norma? Hadir Bu. Andika? Tidak masuk. Jovan? Saya Bu. Masih ingat dengan materi minggu lalu tentang konsep tari tradisional? Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa? Saya Bu. Ya. Konsep tari tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Norma. Konsep tari tradisional adalah suatu tarian yang berkembang di salah satu daerah tertentu dan itu sifatnya turun-temurun. Jadi, jawaban Norma tadi adalah benar. Kemudian, lalu mau kita belajar apa hari ini? Jadi, hari ini kita belajar tentang bentuk dan jenis tari tradisional. Oke, hari ini kita belajar tentang bentuk jenis tari gandrung kembang menur di kelas 10 MIPA 1. Nah, hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, Mereka akan menjelaskan materi tersebut, yaitu kompetensi dasar hari ini adalah memahami bentuk, jenis, dan nilai estetis dalam ragam gerak tari tradisi. Oke, indikator pembelajarannya yang pertama adalah mendeskripsikan bentuk tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Jadi ada 4 bentuk penyajian tari. Yang pertama adalah tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, yang ketiga tari kelompok, dan yang terakhir tari massal. Kemudian di indikator yang kedua adalah 3.2.1.2, yaitu mendeskripsikan jenis tari berdasarkan fungsi. Jadi fungsi tari itu ada 3, sebagai sarana upacara, sarana hiburan, dan sarana pertunjukan. Kemudian yang terakhir adalah 3.2.2, yaitu menyusun ragam gerak tari gandrung kembang menur berdasarkan nama ragam gerak. Jadi kalian tugas akhirnya adalah menyusun nama ragam gerak yang ada pada tari gandrung. Paham? Paham. Nah, tujuan pembelajarannya adalah siswa harus mampu mendeskripsikan tentang bentuk penyajian tari, yaitu ada 4 tadi. Apa saja? Tari, terus nah, betul. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan jenis tari berdasarkan fungsi. Apa saja fungsi tari? Upacara,
penyesalan. Jadi yang males-males belajar nanti kalian akan menyesal di kemudian hari ya. Semangat ya semuanya. Are you ready? Oke, karena kalian sudah Bu Mega jelaskan tentang KD, tujuan pembelajaran, serta apa yang harus kita lakukan hari ini, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing sesuai yang sudah Bu Mega bagi di grup WhatsApp kalian tadi malam. Ayo, silahkan kumpul dengan kelompok masing-masing. Sudah berkumpul dari kelompoknya masing-masing? Oke, sebelum kita masuk materinya, Bu Mega pengen ada ice breaking sekali dari Ageng. Ayo Ageng, cepetan. Seni budaya. Oke, sebelum kalian masuk ke materinya, ada hal yang harus kalian pahami, yaitu adalah kalian harus memahami bentuk dan jenis tari, dan juga siswa harus bisa menganalisis nama ragam gerak tari gandrung. Jadi kamu harus paham tentang ini ya. Yang pertama adalah bentuk tari tradisi berdasarkan geraknya. Jadi dalam tari itu ada dua gerak, yaitu gerak maknawi dan gerak murni ya. Nah, yang pertama bentuk tari tradisi itu berdasarkan geraknya ada dua, yaitu tari representasional dan tari non representasional. Dimana yang pertama, tari representasional adalah tari yang menggambarkan sesuatu dengan jelas. Contoh adalah tari bondan, di mana tari bondan itu menceritakan seseorang ibu yang sedang mengasuh anaknya. Kemudian yang kedua adalah tari non representasional, di mana tari ini melukiskan sesuatu dengan simbolis. Biasanya ini tarian-tarian yang kontemporer. Kalau tari tradisi biasanya tari budaya. Tahu tari budaya? Tahu. Oke. Gerak tari. Jadi gerak tari itu ada dua, Rek. Yang pertama adalah gerak maknawi dan gerak murni. Dimana kalau gerak maknawi itu ada di tari representasional dan gerak murni ada di tari non representasional. Kemudian bentuk berdasarkan penyajiannya yaitu ada tari tunggal berpasangan, kelompok dan massal. Dimana kalau tunggal itu contohnya tari Margapati dari Bali. Yang kedua berpasangan itu contohnya dari Bali juga ada Cendrawasih. Yang ketiga tari kelompok itu ada tari Jaranan Buto. Biasanya kalau kalian lihat jaranan itu kan dia berkelompok ya, ada 2 sampai 5 orang atau 7 orang atau 9 orang yang menari. Dan yang terakhir itu adalah contohnya tari saman. Biasanya itu ditarikan oleh orang banyak. Jenis tari berdasarkan fungsi. Jadi ada 3 jenis tari berdasarkan fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana upacara, yang kedua sebagai sarana hiburan, dan yang ketiga sebagai sarana pertunjukan. Dimana kalau sarana upacara itu dia hanya ada di upacara-upacara adat ya. Paham dari sini? Paham. Yang kedua sebagai hiburan, dimana tarian ini berfungsi jika dipentaskan sebagai sarana media hiburan oleh masyarakat. Contoh jaranan itu kan sengaja dipertunjukkan untuk menghibur masyarakat yang ada di sekitar. Jadi lingkupnya lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pertunjukan, yaitu tarian ini berfungsi untuk dipentaskan kepada masyarakat luas. Kalau di Banyuwangi sendiri contohnya ada tari Gandrung Sewu, di mana tarian itu memang sengaja dipertontonkan atau dipentaskan untuk masyarakat luas karena dia mengalami latihan yang berproses, jadi benar-benar disiapkan oleh para pendampingnya. Dari sini paham? Paham. Oke, lanjut. Nah, di sini Bu Mega akan memperlihatkan contoh tari kembang menur. Nah, sudah melihat tari Gandrung kembang menur tadi ya. Sekarang Bu Mega akan membagikan sedikit cuplikan ragam gerak tari Gandrung. Jadi kalian amati di PowerPoint. Apa ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, Soki. Berarti kita melihat fungsi tari
dari ciri-cirinya saat dipentaskan di mana dan kapan ya Bu? Oke, betul. Terus dari pertanyaan Sauki, ada yang bisa menjawab? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Jadi, fungsi tari bisa dilihat dari kapan tarian itu ditampilkan, siapa yang menarikan, dan di mana tempat mereka menari. Karena fungsi tari ada 3, Bu. Ada lagi pertanyaan? Ya, apa? Bagaimana cara kita membuat laporan bentuk, jenis, serta nama kata gerak tari gandrung kembang menur dengan benar? Oke, dari pertanyaan kedua teman kalian tadi dan sudah dijawab, berarti ada rumusan masalahnya. Yaitu yang pertama adalah bagaimana cara kita menganalisis bentuk tari. Yang kedua, bagaimana cara kita menganalisis fungsi tari. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyusun nama ragam gerak tari gandrung yang ada pada tari gandrung kembang menur. Nah, tugas itu silahkan kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Tugasnya akan kalian kerjakan di LKPD. Nah, petunjuk mengerjakannya ada di LKPD halaman kedua. Kemudian bahan ajarnya sudah ada di sini. Dan yang ketiga, kalian bisa mencari informasi lain lewat YouTube, Google, Instagram, ataupun TikTok. Kalian juga bisa mencarinya di sumber yang lain. Sekarang Bu Mega akan menyampaikan penilaian. Jadi penilaiannya ada 3. Yang pertama spiritual, sosial, dan pengetahuan. Gimana? Yang pertama spiritual, saat kalian melakukan doa bersungguh-sungguh atau tidak. Dan yang kedua sosial, saat kalian bekerja kelompok. Dan yang ketiga, pengetahuan, saat kalian presentasi menunjukkan hasil kerja kalian bersama kelompok di depan kelas. Ya, seperti itu penilaiannya. Paham? Ya. Paham? Ya, selamat berdiskusi dengan kelompok masing-masing. ragam tari itu Bu Mega kasih reward ya untuk tes pemahaman kalian. Nah, siapa yang bisa menyebutkan nama ragam gerak tari ini? Saya. Oke, siapa ya? Apa?
beragam gerak nyiwir. Betul teman-teman? Oke, karena jawaban Badrul tepat dan cepat, ada reward untuk Badrul. Oke, ini. Nah, yang lain berarti harus fokus, lebih fokus. Badrul tadi udah minum aqua. Ya, Bu. Oh, makanya fokus. Karena seorang Badrul saja sudah paham tentang amargam geraknya, berarti Bu Mega yakin kalian sudah paham tentang materinya dan sudah bisa mengerjakan LKPD-nya dengan benar. Jadi silakan kalian kembali fokus untuk mengerjakan LKPD. Membuat pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan, dan yang kelompok sedang tampil nanti diusahakan untuk bisa menjawab ya, untuk yang berkaitan dengan materi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas seni budaya tentang bentuk tari berdasarkan geraknya. Bentuk tari berdasarkan geraknya. Yang pertama, tari representasional, tari yang menggambarkan sesuatu yang jelas, realistis, seperti tarian yang menggambarkan kehidupan dari perilaku dan keindahan hewan. Tari yang kedua, tari non representasional, tari yang menggambarkan suatu simbolis yang biasanya digunakan gerakan abstrak atau tidak realistis. Bentuk tari berdasarkan penyajiannya. Pertama, tari tunggal, yaitu tarian yang ditarikan oleh seseorang penari baik laki-laki maupun perempuan. Ada 3 kelompok tari tunggal, yaitu tari tunggal putri, tari tunggal alus, putra alus, dan tari tunggal putra gagah. Bentuk tari berdasarkan penyajiannya. Tari berpasangan, jenis tari yang dimainkan oleh 2 orang secara berpasangan. Pasangan dalam tari ini dapat berlawanan jenis atau sesama jenis. Gerakan antar kedua penari dalam tari berpasangan dimainkan dengan saling melengkapi, mengisi, dan saling berinteraksi sehingga terdapat respon dan kesepakatan gerak yang baik. Bentuk tari berdasarkan penyajiannya. Tari kelompok adalah jenis tarian yang diperagakan oleh 3 orang atau lebih karena dibawakan bersama. Tarian ini memerlukan kerjasama tim yang bagus. Bentuk tari berdasarkan penyajiannya yang ketiga yaitu tari massal, merupakan tarian yang dibawakan oleh banyak penari di mana tidak ada unsur saling melengkapi antara penari satu dengan penari lainnya. Tapi massal biasanya dipentaskan di halaman yang luas atau di lapangan. Fungsi dari tari massal adalah sebagai hiburan rakyat dan ada pula yang berfungsi untuk menyambut tamu. Lalu tari gandrung kembang menur termasuk dalam bentuk tari apa? Ya, tari kelompok. Karena dari gandrung kembang menur biasanya ditarikan oleh 2 sampai 9 penari saat dipentaskan. Tapi jika dilihat dari pertunjukan Festival Gandrung Sewu,
Tarian tersebut masuk ke dalam bentuk penyajian tari massal karena dipentaskan dengan ribuan penari dan di tempat yang lapang serta dilakukan persiapan yang khusus. Jenis-jenis tari tradisional berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai sarana upacara. Anda mungkin pernah melihat upacara keagamaan atau adat yang menggunakan tarian berkali-kali. Salah satu contoh tarian adalah tari pendet dari Bali yang digunakan dalam upacara keagamaan. Para penari membawa mangkok berisi bunga sebagai persembahan. Selain itu ada tari gentar dari Kalimantan yang disajikan pada saat upacara penyembuhan adat untuk Dewi Sri. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Fungsi dari tarian sebagai sarana hiburan sesuai dengan namanya, jenis tarian ini untuk bertujuan untuk menghibur penontonnya. Biasanya penonton yang dihibur adalah menari juga karena lagunya yang enak dan menyenangkan. Salah satu dari tarian hiburan adalah tari tayub dari Jawa Tengah. Yang ketiga, sebagai sarana pertunjukan. Saat Anda menghadiri Sendra Tari Ramayana di Yogyakarta, itu adalah acara tari untuk menarik wisatawan yang datang ke Yogyakarta. Jenis tarian ini dipentaskan atau dibawakan dengan persiapan yang cermat dari sudut pandang artistik, koreografi, interpretasi, konseptualitas, dan subjek yang menarik. Pertunjukan tari juga berperan dalam pengembangan pariwisata daerah. Lalu gandrung kembang menur pada Festival Gandrung Sewu termasuk dalam fungsi manakah? Gandrung kembang menur masuk sebagai sarana pertunjukan karena tarian tersebut digarap sedemikian rupa sehingga pertunjukannya ditunjukkan untuk masyarakat luas. Nama ragam gerak tari gandrung misalnya melingkar bawah, nyiwir, saga kiri, ngeber kiri, langkah lombo cepat, langkah step, trisik, nyempat, langkah ganti 2, ngangkruk, manggut, dan gebiar kiri. Menyusun nama ragam gerak tari gandrung pada tari gandrung kembang menur. Yang pertama ngiwir, hormat, saga, melayang, melayung, kanan, trisik, langkah 1, langkah step, melingkar atas, melingkar bawah, melayang, gebiar kanan, saga, kipas, jingkat 1, jingkat 2, dan langkah kaki 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seni budaya. Oke, karena kelompok 1 dan 2 sudah tampil, sekarang kelompok 3. Ayo, kelompok 3 tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mempresentasikan proyek kelompok seni. Perkenalkan, nama saya Siva Indra Nugraha. Saya dari Medina. Saya Cantika Melia Putri. Saya Maria Ramadhani. Di sini kelompok kami akan mendiskusikan tentang bentuk, jenis, ragam gerak tari gandrung yang sudah kami diskusikan dengan kelompok kami. Bentuk tari gandrung memiliki 3 jenis, berdasarkan geraknya, berdasarkan bentuk penyajiannya, dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan geraknya, tari gandrung termasuk dalam tari non-representasional. Namun, ada beberapa pertunjukan tari gandrung yang sengaja dikemas menjadi bentuk tari representasional. Berdasarkan penyajiannya, tari gandrung masuk ke dalam bentuk penyajian tari kelompok. Tetapi, pada perkembangannya, gandrung juga dikemas menjadi tari massal seperti pertunjukan Gandrung Sewu. Berdasarkan fungsinya, tari gandrung masuk ke dalam bentuk penyajian tari yang berfungsi sebagai sarana hiburan. Karena tari gandrung tampil di acara-acara yang dihadiri masyarakat umum. Gerak tari gandrung. Gerak tari gandrung, gerak tari yang ada di dalam tari gandrung kebanyakan adalah gerak murni. Karena gandrung ingin menampilkan keindahan ragam gerak khas Banyuwangi. Namun, di beberapa bagian tari gandrung juga terdapat gerak maknawi. Contoh ragam gerak hormat yang berarti penari memberikan penghormatan untuk para penonton. 3 ragam gerak tari gandrung. Yang pertama, nyiwir. Bentuk ragam gerak ini adalah kedua tangan diangkat sejajar dengan kepala. Kemudian setiap hitungan ke-8, kedua tangan turun ke bawah dan diangkat kembali seperti bentuk semula. Biasanya bentuk kaki adalah gerak langkah 1. Yang kedua, ngeber. Bentuk ragam gerak ini adalah kedua tangan ditarik ke belakang dengan posisi sejajar dengan tunggul. Biasanya menggunakan langkah 1. Yang ketiga, ngelayung.
Ragam gerak layung adalah bentuk tangan kanan dan kiri bergantian dalam menggerakkan. Tangan kanan diangkat sejajar dengan kepala berbentuk siku. Tangan kiri diangkat sejajar dengan dada berbentuk siku ke depan dengan posisi telapak tangan beruji. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang bertanya? Saya, berarti penyajian gerak tari itu ada 4 ya? Tolong sebutkan. Bukan gerak penyajian, tapi bentuk penyajian tari. Yang pertama tunggal, kedua berpasangan, ketiga berkelompok, dan keempat massal. Bisa dipahami jawaban? Sip. Oke, karena semua kelompok sudah maju untuk presentasi, Bu Mega akan mengumumkan mana kelompok yang paling bagus. Bukan berarti kelompok yang lain tidak bagus, tidak. Cuma kelompok ini hasil datanya lebih jelas, lebih lengkap, presentasinya lebih bagus. Jadi ini untuk acuan kelompok lain agar lebih semangat lagi mengerjakan tugasnya ya. Dan kelompok tersebut jatuh kepada kelompok kelompok 1. Oke, kelompok 1 ada Irob dari Bu Mega karena sudah menginformasikan dengan bagus. Capek semuanya? Oke, Bu Mega kasih waktu 5 menit untuk istirahat dan boleh minum, serta Bu Mega ada sedikit snack buat kalian. Tapi makan dulu buat istirahat. Sudah selesai ya istirahatnya ya? Sudah cukup ya? Nah, sekarang karena sudah cukup istirahatnya, Bu Mega ada satu tes lagi ke kalian. Siapa yang bisa jawab, nanti ada reward nilai 90 ya. Nah, pertanyaannya, sebut dan jelaskan 4 bentuk penyajian tari tradisional. Saya Bu, tunggal, berpasangan, kelompok, dan massal. Oke, betul sekali jawaban Norma dan Alicia. Berarti ada nilai 90 untuk poin Norma dan Alicia. Yang lain harus semangat. Semangat apa enggak? Oke, jadi Bu Mega mau tanya bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah Bu Mega menjelaskannya terlalu cepat? Tidak. Apakah materinya sudah dipahami? Sudah. Oke, jadi untuk pertemuan minggu depan kalian sudah siap ya? Nah, dari jawaban Norma dan Alicia tadi dapat ditarik kesimpulan yang telah kita pelajari tadi, yaitu di sana. Silakan dibaca. Bentuk tari menyajikan masing-masing memiliki ciri khas sehingga dapat dibedakan. Ragam gerak tari gandrung kembang menurut bisa dilihat dari gerak kepala, tangan, kaki, dan dada. Tari gandrung kembang menurut menggunakan gerakan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, karena kalian sudah paham kesimpulannya untuk hari ini, jadi untuk tugas minggu depan Bu Mega kirim nanti di grup WhatsApp kalian. Silahkan dicek untuk persiapan minggu depannya ya. Ya, Bu. Jadi kelas 10 MIPA 1 sudah membuktikan kepada Bu Mega bahwa kalian mampu belajar seni itu dengan baik, mampu berdiskusi untuk memecahkan soal-soal yang ada di LKPD dengan baik. Sehingga nanti akan Bu Mega kasih nilai yang cukup bagus. Tetapi dengan nilai yang cukup bagus itu kalian tidak boleh cepat puas, berarti harus tetap belajar seni budayanya. Karena apa? Nanti kalau kalian di luar daerah nih ditanya
tarian khas daerah kalian itu apa sih? Nanti kalian nggak tahu. Nah, fungsinya belajar seni budaya itu di sini, apalagi seni tari. Jadi kalian sudah paham apa itu gendrung, ragam geraknya apa saja, jenisnya apa saja, dan bentuknya pun apa saja. Karena kalian sudah belajar tadi, itu bentuk wujud kalian ikut melestarikan seni budaya yang ada di daerah kita, yaitu di daerah Banyuwangi. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain sehingga tidak bisa hidup sendiri. Makanya Bu Mega menerapkan kalian untuk bisa berdiskusi dengan baik dan dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Karena waktunya sudah habis, sebelum Bu Mega mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Silahkan berdoa menurut